Halo Bunda, bertemu lagi dengan saya Bidan Lesti dari PMB Lestari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memaksimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Tapi sebelum Bunda menyimak videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar saat kami mengupload video terbaru Bunda mendapatkan notifikasinya. Oke, apa sih 1000 hari pertama kehidupan? Ini adalah periode pertama kehidupan anak dari masa kehamilan sampai usia 2 tahun. Yang kalau kita jabarkan di 9 bulan masa kehamilan, jika kita hitung dalam hari itu jumlahnya adalah 270 hari. Sedangkan sejak dia lahir sampai usia 2 tahun, kalau kita hitung dalam hari jumlahnya adalah 730 hari. Nah, mengapa 1000 hari pertama kehidupan ini penting? Yang pertama adalah ini merupakan periode kritis pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh kita. Nah, jadi kita semua tahu sejak selama masa 8 minggu pertama pada masa kehamilan itu merupakan masa di mana proses pertumbuhan organ dalam dari tidak ada menjadi ada, jantungnya dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu semua jantung, saluran pencernaan, saluran pernapasan, peredaran darah itu dibentuk dalam 8 minggu pertama kehamilan. Nah, setelah 8 minggu pertama, pada 9 minggu sampai usia 22 tahun itu merupakan fase perkembangan organ tubuh kita gitu. Jadi kalau 8 minggu pertama itu adalah fase di mana pembentukan, pada usia 9 minggu sampai usia 2 tahun itu merupakan fase perkembangan. Nah, oleh karena itu jika terjadi perubahan pada periode ini maka akan bersifat permanen. Nah, kalau sudah permanen otomatis akan membawa kode genetik pada tubuh kita yang akan dapat diwariskan ke generasi berikutnya gitu, sehingga akibatnya akan sangat berjangka panjang. Nah, ini merupakan gambaran apa yang terjadi bila terdapat gangguan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Saya jelaskan ya Bunda ya. Itu kurang lebih 20% IUGR. IUGR itu adalah proses pertumbuhan janin terhambat. Itu disebabkan karena penambahan berat badan hamil yang rendah. Dan 1/4-nya gangguan pertumbuhan janin ini karena faktor gizi ibu. Nah, lalu kode genetik yang tadi kita sudah singgung, yaitu ibu yang pendek dan berat badan ibu sebelum hamil yang rendah, itu dapat menimbulkan gangguan gizi pada masa janin dan usia dini. Nah, jika terjadi gangguan gizi pada masa janin dan usia dini, maka akan berdampak jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya akan terjadi gangguan perkembangan otak, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan pertumbuhan organ tubuh. Sedangkan jangka panjangnya, jika terjadi gangguan perkembangan otak, maka kemampuan kognitif dan pendidikan anak tersebut akan rendah. Prestasinya akan rendah. Lalu jika terjadi gangguan pertumbuhan fisik, nah ini akan mengakibatkan anak tersebut mengalami stunting yang ditandai dengan pendek. Stunting ini dapat diwariskan ke 2 generasi berikutnya. Gitu. Nah, tapi jika terjadi gangguan pertumbuhan organ tubuh, itu berdampak jangka panjangnya adalah dapat menimbulkan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung bawaan, hipertensi, stroke, diabetes, obesitas. Itu dampak jangka panjangnya. Nah, ini merupakan grafik pertumbuhan otak berdasarkan usia. Nah, dapat kita lihat angka-angka di bawah grafik ini adalah menunjukkan usia manusia. Nah, sedangkan grafik ini menggambarkan proses pertumbuhan otak manusia. Dapat kita lihat grafik ini melesat sejak
usia 0 bulan atau sejak masa kehamilan sampai usia 2 tahun. Jadi pertumbuhan otak manusia itu terjadi sangat cepat mulai dari di dalam masa kandungan hingga usia anak tersebut 2 tahun. Setelah 2 tahun masih ada proses pertumbuhan otak. Tapi proses pertumbuhan dan perkembangan otak, tetapi tidak semelesat pada usia kurang dari 2 tahun. Nah, ini adalah gambaran otak anak. Yang sebelah kiri adalah gambaran otak anak yang mendapat gizi baik dan sehat. Sedangkan di sebelah kanan adalah gambaran otak anak yang mendapat gizi kurang. Ya, dapat kita lihat anak yang gizinya baik itu otaknya padat karena sel-sel otaknya banyak. Tetapi jika anak tersebut mengalami gizi kurang, maka otaknya akan kurang padat, banyak bagian yang kosong. Nah, kalau bunda bekerja di bidang pendidikan, mungkin bunda pernah mendapati anak-anak yang kok anak ini sudah diberitahu berulang-ulang tapi tidak paham-paham ya, atau sulit untuk mengingat. Tapi ada juga anak yang baru sekali 2 kali dijelaskan dia sudah langsung ingat. Nah, itu merupakan dampak dari gizi yang dia peroleh selama 2 tahun pertama kehidupannya gitu. Nah, lalu bagaimana cara memaksimalkan 1000 hari pertama kehidupan? Langkah yang pertama adalah jaga kenaikan berat badan selama hamil ini harus ideal. Bukan banyak ya bunda ya, tapi ideal. Ideal dalam artian sesuai dengan indeks massa tubuh sebelum hamil. Jadi pada saat awal kehamilan itu harusnya dilakukan penghitungan antara tinggi badan dengan berat badan sebelum hamil. Apakah masuk ke kurus, normal, overweight, atau obesitas. Nah, baru kita dapat menghitung maksimal penambahan berat badannya selama hamil, minimal dan maksimalnya itu berapa. Itu. Nah, misalnya pada rentan normal itu kenaikan berat badan selama trimester 1 berkisar antara 0,5 sampai 2 kilo. Trimester 1 itu usia 0 sampai 3 bulan pertama kehamilan. Lalu rata-rata kenaikan berat badan pada 4 sampai 6 bulan dan 7 sampai 9 bulan adalah 0,4 kg per minggu gitu, atau maksimalnya selama hamil ini bunda naik sebanyak 16 kilo, minimalnya itu sekitar 11 kilo gitu. Ini harus dihitung ya, karena tadi sudah kita singgung bahwa salah satu penyumbang gangguan pertumbuhan pada anak adalah kurangnya penambahan berat badan selama kehamilan gitu. Nah, yang berikutnya adalah selama hamil dan menyusui selalu makan makanan dengan gizi seimbang. Jadi harus seimbang, itu adalah jumlah antara karbohidrat, sayuran dan buah-buahan, lalu lauk pauk, itu harus seimbang. Dan jaga asupan atau batasi asupan gula, garam, dan minyak gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Gampangnya begini bunda, piring itu kita bagi 3. 1/3 bagian makanan pokok, itu bisa nasi, ubi, kentang, tepung, jagung, roti, dan lain-lain. Lalu 1/3 lagi sayuran, 1/3 lagi itu kita bagi 2 lagi. Yang setengahnya adalah lauk, yang setengahnya lagi adalah buah-buahan. Lalu jangan lupa air putih. Untuk ibu hamil jumlahnya adalah sekitar 12 gelas air putih sehari atau sekitar 3 liter air sehari. Nah, sedangkan untuk ibu menyusui itu diusahakan 16 gelas air sehari atau sekitar 4 liter sehari. Nah, yang berikutnya bunda usahakan minum tablet tambah darah
dan vitamin selama hamil dan menyusui. Minum satu tablet tambah darah setiap hari selama hamil dan menyusui itu sangat disarankan. Lalu juga Bunda dapat menambah dengan suplemen yang berbahan dasar alami dan mudah dicerna untuk memaksimalkan proses pertumbuhan dan perkembangan anak Bunda. Tadi untuk bundanya. Sedangkan untuk anaknya itu yang pertama adalah langkah paling awal adalah lakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 1 jam pertama setelah bersalin. Itu. Jadi begitu bayi lahir, usahakan sebelum 1 jam lakukan inisiasi menyusui dini. Itu. Lalu pada usia 0 sampai 6 bulan berikan asupan ASI eksklusif, ASI saja tanpa tambahan apapun. Nanti di usia 6 bulan sampai 2 tahun baru tetap berikan ASI dan berikan makanan pendamping ASI. Nah, apa sih makanan pendamping ASI? Nah, ini ada 2 macam makanan pendamping ASI. Yang pertama adalah dari bahan makanan lokal yang dibuat sendiri. Nah, ini sangat disarankan. Kenapa? Karena sangat mudah, murah, dan pengolahannya pun tidak susah gitu. Lalu yang kedua adalah dari pabrikan. Kalau pabrikan umumnya difortifikasi. Ini juga baik karena sebetulnya takaran gizinya sudah dihitung gitu. Tinggal kembali ke pilihan Bunda. Nah, yang paling penting adalah ingat-ingat tabel ini Bunda. Pada usia 0 sampai 6 bulan hanya berikan ASI saja, ASI eksklusif. Nah, nanti di usia 6 sampai 8 bulan baru mulai berikan makanan lumat atau lunak. Setelah itu, usia 8 bulan sampai 12 bulan berikan makanan lembek. Makanan lembek itu seperti bubur nasi, lalu bubur tim, nasi tim gitu ya. Itu makanan lembek. Nah, lalu setelah 1 sampai 2 tahun baru mulai kenalkan ke makanan keluarga. Makanan keluarga ini porsinya 1/3 sampai setengah kali makanan dewasa. Nah, untuk waktu makannya, makanan utama itu sekitar 1 sampai 3 kali sehari. 2 sampai 3 kali sehari dengan selingan 1 sampai 2 kali selingan buah atau biskuit. Jadi buah dan biskuit itu merupakan selingan, bukan makanan pokok. Gitu. Nah, ini adalah prinsip memberi empasi, yaitu yang pertama adalah tetap berikan ASI. Empasi adalah makanan pendamping ASI, bukan makanan pengganti ASI. Jadi ASI harus tetap diberikan. Yang berikutnya adalah bayi atau anak secara bertahap perkenalkan makanan keluarga, tapi secara bertahap. Lalu upayakan memberikan makanan yang beraneka ragam dengan bahan pangannya dari sumber lokal. Kenapa harus dari sumber lokal yang disarankan? Karena nanti pun dia makan dengan sumber lokal. Setelah itu memang sumber pangan lokal kita itu kaya akan gizi, mudah didapat, murah, dan pengolahannya pun tidak sulit. Gitu. Lalu mengandung cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air. Ya, untuk konsistensinya ini naik bertahap. Konsistensinya mulai dari cair, saring, lunak atau lembik, baru ke padat. Padat pun jangan langsung padat, mulai dari nasi lembek dulu, nasi tim, nasi lembek, baru ke nasi gitu ya. Jadi konsistensinya naik bertahap. Lalu hindari bumbu-bumbu perangsang seperti cabai, merica, gula, garam, dan penyedap. Gitu. Dan yang paling penting, evaluasi berat badan anak setiap bulan. Ini merupakan indikator penting penilaian apakah anak kita bergizi baik atau kurang atau malah gizi buruk. Nah, semua bunda di sini pasti memiliki buku KIA kan? Nah, di buku KIA itu ada namanya KMS yang bentuknya seperti ini. Biasanya kalau anak laki-laki warna biru, anak perempuan warna pink ya. Nah, bunda timbang anak
Bunda setiap bulan, lalu isikan dalam KMS ini. Pada kondisi normal atau bergizi baik, itu berat badan anak berada di garis hijau. Idealnya adalah di garis hijau tua. Tapi kalaupun di garis hijau muda itu masih normal. Nah, yang harus diwaspadai adalah jika sudah memasuki grafik berwarna kuning. Nah, itu sudah harus hati-hati, harus betul-betul dipantau kenaikan berat badan anaknya. Makanannya pun harus sudah mulai dipantau. Nah, jangan sampai anak Bunda masuk di grafik di bawah garis merah. Kalau itu sudah gizi buruk. Gizi buruk tentunya akan sangat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan anak Bunda. Gitu. Namun biasanya tidak selalu mulus perjalanannya ya Bunda. Ada masa di mana anak tersebut sulit sekali makan. Atau biasanya bahasa ngetrennya GTM ya, gerakan tutup mulut. Nah, tapi ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Jangan membiarkan anak sulit makan dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena ini dapat mempengaruhi proses perkembangan anak tersebut. Itu. Bila anak sulit makan, coba berikan makanan yang beragam. Ganti menunya. Kalau begitu naik tekstur dia menolak, gak apa-apa turun lagi. Tapi naik lagi bertahap pelan-pelan. Kalau dia ganti menu gak mau, coba lagi yang lain. Berikan makanan yang beragam gitu ya. Dan jika masih susah juga, Bunda boleh memberikan suplemen penambah nafsu makan anak jika perlu. Dengan syarat suplemen penambah nafsu makan ini berbahan dasar alami, mudah dicerna, dan mengandung vitamin dan mineral yang menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Gitu Bunda. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda anak sulit makan, ayo dicoba terus. Tetap dia harus makan 2-3 kali sehari dengan 1-2 kali selingan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau anak sudah memasuki usia 1 tahun, biasanya itu sangat sulit untuk makan dan maunya nyusu terus atau minum ASI saja. Itu juga harus mulai diperhatikan betul-betul karena kebutuhannya itu sudah harus dari makanan baru terpenuhi gitu. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan tentang 1000 hari pertama kehidupan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.